Gila ganteng. Ganteng tadi ada yang nomor 1 tuh Pak Ardi. Iya. Datang pakai tongkat. Pulang nggak pakai tongkat. Oh gitu. Keluar nggak pakai tongkat. Jadi dia itu suka bikin jengkel istrinya. Nah akhirnya celana panjangnya ditarik ke atas. Istrinya ngerogoh alat kelaminnya, dibalurin ke kakinya yang stroke itu, yang asar pejepit itu. 3 kali. Bisa berdiri, gue suruh jalan bolak-balik 4 kali. Gue bersyukur sama dia. Gue kasih hadiah tadi 5 juta, istrinya 5 juta. Aduh, gue bilang. Yang pertama tadi Pak Haji, Yang pertama, Iya. Pak Ardi. Udah. Oh lihat, nggak pakai tongkat. Oh tidak. Tongkatnya dipegang istrinya. Waktu masuk sih pakai tongkat, jalan aduh lama bener. Gue kan sambil ngetik. Pas gue lihat, ya Allah, kok bisa pakai gitu? Kemarin gimana gue bilang? Iya Pak Haji, saraf kejepit, stroke gimana? Coba duduk, gue lihat. Oh, lu suka ngengkel-engkelan sama istri lu. Bu, obatin bu. Rogoh memeknya, balurin ke itunya. Balurin sama istrinya. Istrinya duduk di bawah ya? Iya. Istri duduk di bawah, dia duduk di atas. Dia lemak, dia balurin. Di sini. Di sini tadi barusan. Tadi maunya gue mau panggil. Gue lupa nggak tahu kalau daftar namanya ada Pak Kiai. Kalau ada Pak Kiai gue suruh Pak Kiai di sebelah kiri, si Pak Ardi sebelah kanan. Saya videoin gitu aja. Dia lah videoin. Coba bos cerita dong, gimana ceritanya? Cerita aja, pengen motivasi aja Pak Haji. Ya. Iya alhamdulillah, artinya ya kan ini saya yang ke-8. Saya senang kesini ketemu Haji Marco, selama ini cuma ngeliat di video. Ya. Alhamdulillah, udah ketularan sama Haji Marco. Ya. Gitu. Yang kedua, saya tingkatin sedekah subuhnya Pak Haji. Ya. Biasanya kan saya 1 juta. Ya. Ini udah 2 minggu jadi 3 juta. Ya. Biar hajat cepat terkabul. Ya. Gitu Pak Haji. Setuju. Jadi gini bos. Iya. Jadi gini, sebentar bos. Sebentar. Jadi gini bos. Kan kemarin gue panggil anak gue yang pertama cewek dokter ya. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gue panggil anak gue pertama. Kak, tolong liatin dong kak di YouTube atau di TikTok atau di Facebook atau di Instagram di mana aja. Kok Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya tajil melintir? Dicarilah sama anak gue tuh yang pertama. Mau tahu kuncinya Abdurrahman bin Auf. Di samping dia baca Quran, dia sedekah subuhnya nggak bolong. Sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Nah, sedekah subuhnya itu angkanya di atas rata-rata orang normal. Sedekah Jumat barokahnya, kalau orang mah motong kambing, dia mah motongnya onta. Wah, kita udah bener dong motong sapi. Makanya kan orang tanya, emang kalau Jumat motong sapi wajib? Kalau di RD mah wajib, gue bilang sedekah patungan potong sapi wajib, gue bilang gitu. Nggak taunya dikuatin sama anak gue itu. Dia cerita Abdurrahman bin Auf. Jadi sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, di samping baca Quran ya. Nah, sedekah subuhnya itu di atas rata-rata. Jadi kalau orang lain 1 juta, dia di atasnya. Kalau orang lain rata-rata sedekahnya 2 juta, dia di atasnya. Jadi bos ngomong, gue inget kemarin, gue bilang sama anak gue 2 bulan yang lalu, tolong dong kak cariin dong. Papa pengen tahu kok Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, bisa tangannya tangan emas. Kalau orang kan tangan besi. Yeah. Kalau tangan besi apa sih? Kekuasaan. Nah, keras. Buat apa? Kenapa nggak tangan emas? Kita pegang jadi emas. Kita pegang jadi emas. Kita pegang jadi emas.
begitu. Bos, kalau waras nih mau dinaikin sedekah subuhnya dari 1 juta ke 3 juta. Gimana ceritanya kalau waras gitu bos? Padahal kan gue belum nerangin nih sedekah subuhnya dipaksain ditingkatin. Lo udah 1 juta. Alhamdulillah yang lain aja belum berani kan. Iya paling gope 700. 20 kemarin coba lo cerita 20.000. Bayar bunga pinjamannya berapa? Utangnya berapa? Sedekahnya 20.000 coba lo cerita. Punya toko material, punya pom bensin. Hajatnya terkabul-kabul, dia punya pom bensin 2 atau 3. Punya toko bangunan 3 atau berapa begitu. Kelapa sawit. Karet, perkebunan. Angsuran ke banknya sebulannya 600 juta. Bunganya itu berarti sekitar 300 juta. Bunga pinjaman. Bunga pinjamannya. Cicilannya tiap bulan. Cicilan per bulannya itu. Dan ditanya Pak Haji, sedekahnya berapa? 20. Pikirnya Pak Haji 20 juta. Atau 2 juta, 20 ribu per harinya. Udah. Iya kan jomplang banget. Artinya dari pendapatan, dari kewajiban, dari beban yang dia harus tanggung itu dengan ganjelnya, dengan apa namanya, slupnya, penahannya itu kan terlalu jomplang kayak debu saja itu, nggak terasa itu, nggak terasa. Maka diarahkan, nggak tahu sudah jadi 1 juta apa belum secara Pak Haji, minimal 1 juta lah, minimal 1 juta gitu, gitu. Terlalu jomplang itu antara kewajiban, omset dan sedekah terlalu jauh, maka harus ditingkatkan. Jadi 20.000 per hari. 20.000. Kapan lunasnya coba bos? Jadi utangnya dia itu sampai hari ini nggak lunas-lunas. Lah gimana mau lunas? Apa tuh? Oh iya. Gimana utangnya mau lunas? Gimana mau lunas? Bos, Pak Ardi yang pakai tongkat udah pulang? Oh. Ada nggak nomor HP-nya lo bos? Sandi, minta ke Sandi. Oh iya. Bos, itu ruang tunggunya yang buat privat lagi buat, kan lagi dikerjain sama itu Sandi sama Bu Nil. Di sebelahnya antara ruangan gua sama ruangan kantin. Oke. Jadi antara ruangan gue sama ruangan kantin itu kan ada ruangan tuh. Iya. Nah tuh lagi dibuat. Tolong bos kontrolin, bisa gak bikin yang bagus? Iya, oke. Nanti saya bilang gimana anak. Yang bagus bikinnya ya. Iya Pak Haji. Ntar lo gue sabdain, kaki lu bisa jalan normal. Iya, tadi ke kamar mandi tadi bolak-balik cuma saya suruh lihat-lihat doang. Alhamdulillah sampai ke mobil saya bolak 2 kali aman. Nggak pakai tongkat? Terima kasih Pak Haji. Nggak pakai tongkat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji ya. Iya, mendingan lo pakai tongkat alami aja, pakai kontol tuh tengah-tengah. Iya deh. Oke. Ntar gue bilangin deh. Makasih ya. Ya. Yo, makasih. Assalamualaikum. Ya. Coba bayangin bos, saking takjubnya bos, dia bisa jalan, kan dia datang pakai tongkat jalannya, ya Allah, mendak-mendik. Dari kantin Mama Biana tadi nyebut di kantin Pak Haji. Jalannya? Iya. Mau tak angkat aja. Di sini bisa jalan langsung, tanda terima kasih gua sama Tuhan, gua kasih 5 juta. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Gua kasih 5 juta.
Tapi kan istrinya mendelik-mendelik. Laki gue dikasih 5 juta, gue kasih lagi tadi istrinya 5 juta. Jadi 10 juta. Iya, jangan-jangan dia mau berobat tadi ngerjain gue dulu kali. Kayaknya gitu ya. Dia remes alat kelamin, dia salaman sama gue. Pasti gue pulangnya dikasih duit Pak Haji 5 juta. Senjata makan Tuhan. Aduh. Terus tadi dia bilang tadi ke toilet. Oh Tapi dia. suaminya nggak buat salaman ya, mbak boro-boro salaman dia udah. Jadi pegang duit 5 juta. Langsung pulang. Disembuk gitu. Jadi istrinya itu punya sahabat namanya Mbak Naning. Salah satu orang terkaya di Indonesia, konglomerat. Nah dia pasien gue. Tapi dia kalau privat nggak mau di sini, maunya di Hotel Borobudur. Yang 100 jutaan, kalau ngobrol 100 juta. Kalau lu kan 100 juta mesti 10 kali privat. Kalau dia sekali bos. Namanya Mbak Naning. Ngobrolnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Nah dia ngomong, Pak Haji, Mbak Naning pasiennya Pak Haji ya? Iya, yang istrinya orang Surabaya, iya. Oleh yang konglomerat, iya. Rumahnya di Kelapa Gading, iya. Saya bilang gitu. Saya temennya, Mbak Naning cerita tentang RDAY. Terus saya bilang, suami saya kalau nggak salah juga berobat ke sini, kata gitu. Nah, terus dia cerita deh. Ya udah, waktu dia datang kan suaminya belum pakai tongkat. Makanya tadi gue bilang, aduh, parah bener gue bilang. Makanya tanda terima kasih tadi, Tuhan, gue mau kasih dia apa? Kasih duit lah, orang sakit kan mata duitan, tapi kasih duit. Aduh Pak Haji, Ah iya. Dia mah kalau sakit gue bawa ke kandang kebo bule. Biar dikelarin sama kebo bule gue betina. Bos, kalau nekat maksain naikin sedekah subuh kalau gue boleh tahu bos. Apa yang bikin memotivasi lo kok mau naikin sedekah subuh biar gue semangat bos? Pertama memang kan hajat saya besar. Iya. Saya sabda Pak Haji 1 bulan 10 M. Iya 10 M wajib. Iya. Dua, saya suka lihat di video itu orang mancing Pak Haji. Orang mancing dia kalau pengen dapat paus mancingnya pakai tongkol minimal. Iya betul. Kalau pakai cere, pakai ngeteri, nyangkut giginya doang. Oh saya bilang iya ya gitu. Begitu aja sih. Iya. Ini pengen hajat. Logika ya, masuk logika ya. Jadi kalau kita mau masak, mancing paus, nggak bisa dong ikan cere ya. Harus ikan tongkol. Kita kadang nggak mau, ikan tongkol kan mahal. Iya. Kita akhirnya cari kontol. Terus Pak Haji yang saya kan 1 juta itu mungkin kurang lebih ya 3 bulan. Iya. Kurang lebih. Ya. Saya hampir setahun Pak Haji nih saya konsultasi dengan Pak Haji. Setahun? Juni hampir. Oh iya. 10 hari lagi lah setahun. Iya. Nah 3 bulan saya 1 juta, saya evaluasi. Artinya ya memang janji Allah itu 1 dibalas 10. Iya. Nah ini kan saya pikir wah kan sedangkan target saya itu ya minimal 1 M lah. Minimal, Pasti, iya. Nah saya pikir itu kalau 1 M itu nih cara logika Pak Haji ya. Ya. Dan janji Allah. Kalau cara logika kalau 1 M itu berarti sebulan itu minimal 100 juta. Iya. Kalau 3 juta per hari berarti kan kalau 1 bulan itu 90. 90 juta. Ditambah Jumat berkah saya kan 5 juta. Iya. 100 dah. 100 juta. 100 bulannya. Iya. Iya betul. Kan saya butuhnya ya artinya minimal mas 1 M. Pengennya kan sesuai dengan sabda Pak Haji 1 M. Begitu Pak Haji. Oh, bener banget, bener. Bos, nih waktu itu kan Haji Marco datang kemari naik Mitsubishi ya. Iya Pak Haji. Gua paksa Mitsubishinya sedekahin nggak? Dia pulangnya naik angkot. Oh gitu. Hujanan lagi Pak Haji. Kehujanan. Terus kedua kan ditanyain dong sama bapak kandungnya. Kemana mobil Mitsubishi-nya? Kan tadi berangkat naik Mitsubishi, kenapa pulang naik angkot? Disedekahin, marah lu papahnya lu. Tapi gue bilang jangan takut. Besok datang lagi. Datang lagi dia naik Grand Max. Oh Grand Max. Gue minta lagi mobilnya. Oh, gitu. Gue paksa lagi, gue suruh sedekah. Pulangnya naik angkot lagi.
Nah, udah dia nggak datang-datang lagi. Kemana nih Haji Marco? Mitsubishi-nya udah gua ambil, paksa buat sedekah, Grand Max sedekah, dia hilang. Nggak taunya dia di rumah, kerjaannya cuman di toko material. Kan dia punya toko material. Nggak kemana-mana, di toko material mulu. Waduh, kapan ibadahnya? Akhirnya toko materialnya gue minta isinya. Biar dia nggak ada dagang. Ini nggak bisa dagang kan? Gue ambil 7 truk, ya, 7 truk. Semen, cat, kunci-kunci, semuanya 7 truk. Akhirnya kan dia nggak bisa jualan dong. Akhirnya dia ibadah kan, maksa. Alhamdulillah dari kontrakannya awalnya berapa? 6. Alhamdulillah dia setelah meraktekin ilmu RDAY, kontrakannya jadi 21 pintu. Yang tadinya nggak punya ruko, sekarang rukonya berapa ya? 15 pintu. Emang mesti dipaksa buat sedekah. Kalau nggak bisa. Kayak lu juga mesti maksa. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah subuhnya 3 juta. Paksain sedekah Jumat barokahnya sebulan 10 juta. Jadi total 100 juta. Tapi nanti hasilnya bos, wow, luar biasa. Iya. Paksain. Makanya kan kata tamu saya gini. Pak Haji, kok kampus Jayabaya, tahu gak kampus Jayabaya? Surabaya. Kampus Jayabaya yang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Kok sampai sekarang masih bertengger? Lah, sedekahnya sehari 10 juta. Sedekah, iya 10 juta sehari. 30 hari berapa ya? 300. Pasti itu Pak Haji, air apa? Air jam-jam. Jam-jam. Dulu saya ingat, masih ingat. Iya, ini kan Di musola itu jam-jam. jam punyanya Punyanya Pak Haji. Jayabaya, punya Hadi Purnomo, mantan Dirjen Pajak. Ada tulisan di situ Jayabaya. Masa adanya digapain? Adanya. Jadi gini bos, kalau kita mau namanya harum, Ya. nama kita harum dipakai sama negeri, sama pemimpin negeri ini. Misalkan lo mau dipakai sama Pak Prabowo, Ya. nama lo harum, itu wajib mandinya pakai air jam-jam. Buat bilas, jadi lo mandinya air biasa, nanti bilasnya pakai jam-jam, pakai pandan. Nah itu kita udah lakukan dari 2014 sampai hari ini. Dan alhamdulillah bos, yang namanya kotor jadi bersih. Dan bukan 1 galon, dari banyak berapa ini? Ya kan buat setahun 365 hari. Jadi kita bikin 350 galon, 360 galon. 365 galon. Diasinin sama anak yatim. Ditiup. Nanti airnya buat mandi. Manjur, manjur. Orang yang namanya Pak Haji punten waktu itu harganya aja 500. 500.000. 1 galon itu. 1 galon. Ya. 500.000. Yang 5 liter. Gitu. Kalau yang 10 liter 1 juta. Belinya di sini. Oh belinya di Maktur, Travel. Waktu travel. Iya kita beli sama Maktur. Maktur pesen dong air jam-jam. Terus Beli berapa? Misalkan beli 100 galon. Nah nanti buat Ustadz diasinin tuh air jam-jamnya. Sama anak yatim. Nanti anak yatim ditiupin tuh jam-jamnya setiap hari. Nah nanti buat mandi si bos. Jadi orang bawaannya kangen aja sama si bos. Pengen nitip duit aja sama si bos. Titip duit dong bos. Gua ada duit nih 100 M. Tolong dong dikelola. Tolong dong diputerin. Jadi bos kerjaannya cuman nampung duit orang doang. Tanpa harus kerja. Bisa. Lah itu contohnya. Ini ilmu nggak ada bos. Di mana-mana. Bos coba praktekin. Pak Kiai praktekin. Ada gak orang yang datang berobat ke si A, si B, si C. Atau orang yang berguru ke A, B, C, D. Dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya. Wajib baca Quran semalam 12 juz jam 00 sampai pagi. Nggak ada. Yang ada paling apa? One day one juz. Kita nggak mau. Gue maunya 12 juz. Ada gak dia dipaksain sama kiainya, sama ustadznya, sama habibnya. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Jam berapa? Jam 00. Nggak ada. Yang ada
Tahajudnya jam berapa? 3:30. Nah, di sini nggak boleh. Harus di atas. Nah, begitu juga sedekah subuh. Pokoknya sedekah subuh wajib di atas rata-rata. Karena kita mau penghasilannya dari Allah di atas rata-rata. Nah, gue udah setuju lu udah 3 juta setiap hari. 3 juta berarti 30 hari kan 90 juta. Nah, Jumat barokahnya 10 juta dah. Cocok, gue setuju. Kenapa Pak Haji? Kok Pak Haji setuju? Karena kita minta sama Allah sebulan 10 miliar. Diawali dengan 1 miliar dulu. Itu. Kayak Mbak Naning nih yang tadi dicerita yang konglomerat. Salah satu konglomerat Indonesia Mbak Naning. Dia kan maksain sedekahnya. Kayak Jakpus Jayabaya 10 juta tiap hari. Dia maksain 10 juta. Kayak Bu Endang yang kaya raya tajam melintir yang punya pom bensin di Cibubur yang banyak tuh. Dia maksain sedekahnya 10 juta tiap hari. Bu Endang sedekah subuh 10 juta tiap hari. Jadi dia sebulan 300 juta. Tapi duit datang sendiri. Order datang sendiri. Nggak pernah dia. Pak Kiai ada orderan nggak? Nggak ada. Selalu Pak Kiai ngabarin. Bu, tuh project pegang. Bu, tuh orderan pegang. Bu, tuh project pegang. Kalau kita kan enggak, bos. Datang, assalamualaikum. Bos, ada proyek nggak? Ngemis. Ngapa? Proposal itu. Hah? Mau proposal. Nggak mau. Nah, maunya gue jalanin, syukurin, Iya. nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Bisa, harus bisa lah. Iya. Terus apa lagi, bos? Yang kedua, saya punya anak. Ini belum dapat jodoh, Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan. Ah. Udah ada 2-3 laki-laki yang datang nolak mulu. Oh iya. Alasannya apa katanya dia? Kalau anak saya harusnya orangnya kurang tinggi dah. Ada alasannya. Dirasa begitu. Ya, Gimana tuh Pak Haji? gampang, bos. Kalau bos setuju, Iya. bos intip Iya. apa makanan favoritnya dia. Iya, terus? Sedekahin senilai makanan favoritnya dia Nah. kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Oh, gitu. Kenapa anak kita dijodohin nggak mau? Karena hatinya masih keras. Oh, iya. Nah, bikin lembut hatinya. Nanti kalau hatinya udah lembut, pasti dia mau. Datang yang ini pasti dia mau. Sekarang dia nggak bakal mau. Kenapa? Karena hatinya masih keras. Iya. Diapain juga nggak bakal mau. Orang hatinya masih keras. Jadi gimana dong Pak Haji biar lembut? Coba lo kasih tahu. Gimana caranya hajatnya terkabul? Berarti kan mesti ngelembutin hati. Coba lo ajarin. Iya. Ada hadis Bukhari Muslim ini juga. Jadi artinya kurang lebih begini, Ustaz. Apakah kalian ingin hatimu menjadi lembut dan hajat-hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan kesukaanmu, niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Kalau kata Pak Haji tidak boleh ada tambahan. Usap kepala anak yatim, cium kening ibu yatim. Bonus. Hah? Bonus. Iya. Itu. Jadi makanya kenapa Pak Haji selalu menyampaikan untuk hajat terkabul yang sudah ekstrim dan hajat ekstrim termasuk hati yang keras itu melembutkannya disarankan, diajarkan untuk bersedekah makanan favorit kepada anak yatim. Kenapa makanan favorit? Filosofinya secara psikologis
kita bersedekah itu kan disuruh untuk menyedekahkan sesuatu yang paling kita sukai, sesuatu yang paling kita senangi. Nah, makanan favorit itu ya tentu itu sesuatu hal yang kita paling senang. Dan biasanya kalau kita senang makannya jadi lahap begitu. Senang. Nah, kesenangan inilah yang harus kita bagikan, kita tebus. Kita pernah bersenang-senang dengan apa yang mengenyangkan kita, tapi kita kurang berbagi. Gitu. Jadi makanan favorit. Makanan favorit. Kemudian dikali